Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Izin off cam pakai kuota, oke. Kansya on cam. Ya, biar ada temennya, Kang. Oh, ada Andreas juga. Oke. Andreas on cam bisa? Bentar, Kang. Oke. Nah, bentar. Ngomongin apa aja ya kemarin tuh? Kang lupa. Mau bahas apa aja. Oke, bentar ya. Ngumpulin dulu mau bahas apa aja. Ya, jadi pertama tuh ya Kang bakal ini kita ngomongin Pengkom ya batasannya ya. Entar kalau misalkan ternyata apa namanya, eee, masih ada sisa waktu apa gimana lah ramean. Halo, Kang. Oh, Ikut join ya, Kang. Barengan. ya. Nah, jadinya mungkin yang kita bakal bahas tuh tentang basic-nya ya, basic programming. Ini kalian mau yang Kakak kerjain pun bukan levelnya ya, maksudnya itu basic-nya ke sini lagi juga. Intinya ya if, for, while gitu kan ya. Itu aja intinya. Terus ya basic programming tuh itu tapi kan udah nggak pernah pakai while sih kayaknya, nggak suka. Nah, itu preferensi. Terus dari situ kan kita ngomongin kalau kalau ngomongin algoritma langsung ke contoh aja ya, kalau ngomongin algoritma. Di mana yang Akang mau bahas tuh yang terakhir kan yang banyak nanya tuh di ya soalnya entar di kelas pasti nggak sedetail ini sih, di mana programming itu kan pasti kebanyakan ketemunya baru pas kuliah, jadi pasti banyak bingungnya. Algoritmanya mungkin Akang bakal ngomongin yang prima dulu kali ya, yang prima, sama yang bilangan cantik ya? Cantik. Sama apalagi yang gampang ya kira-kira yang bisa jadi ini, apa namanya, eee, contoh yang sebelumnya gitu, ada apa nggak, ada ini nggak, saran yang mau dibahas? Walaupun udah bisa gitu, tapi kan bisa Akang coba bahas perspektif Akang, kalau Akang nulisnya gimana, code-nya. Bahas looping dong, Kang. Ya, Ulangan. ini looping di sini entar. Nggak ininya, apa, si contoh bukan contoh,
PR Pengkomnya yang kemarin ada yang mau dibahas nggak? Yang sebelumnya walaupun yang udah bisa gitu kayak pengen sekedar yang gampang tapi ini kan ini yang terakhir kan ya. Ini agak lumayan susah itu tuh. Yang sebelumnya agak gampang. Andreas kirim Kang. Apa? TP yang Andreas kirim katanya. TP Andreas kirim. Bentar. Ini buat kapan? Udah belum? Kalau belum aja nggak mau akan bahas lah. Udah Kang, itu buat Jumat kemarin. Oh ya. Ya ini sama kan yang ini. Ya udah tiga-tiganya aja kali ya langsung. Bentar. Nah ini TP lah intinya lah ya. Ada TP1 nggak? Coba minta TP1 dong. TP1 masih pakai if-ifan Kang. Belum ada for loop. Oh, belum ada loopnya. Jadi ini baru yang loop tuh baru yang ini. Iya. Oh, I see. Oke. Oh, ini matrix. Bisa pakai matrix. Buat contoh. Soalnya lebih apa namanya lebih ini kan. Perkalian matriks umum Kang, boleh Kang? Oh iya. Nggak deh, nggak usah dulu. Ya ntar lah kalau ada waktu. Tapi intinya kalau matriks kayaknya kan dari segi logika ngerti lah ya. Secara matematik kan gampang. Tinggal masalahnya gimana bikin programnya. Kalau yang TP itu pertama kalau kalian harus ngerti juga ngerti dulu problemnya, ngeformulasiin problemnya dulu baru bisa bikin code-nya. Jadi ada agak lebih panjang kalau yang di TP itu. Nah, pertama basic programming itu kan ada if ya jelas ya if tuh. Terus intinya ya if else mungkin nggak perlu dijelasin kali ya. Yang jelas itu kan for, looping kan ya. Jadi pada dasarnya emang programming itu ya, code, program tuh emang dibuat untuk melakukan hal yang berulang-ulang. Emang tujuan program tuh bikin looping sebenarnya tuh. Secara dasar ya, maksudnya itu dari awalnya tuh. Dan yang akan kerjain selalu gitu sih yang akan kerjain. Cuman kalau misalkan teman Akang yang kayak apa namanya tuh, front end, jadi kan kalau misalkan programmer tuh bisa kebagi dua ya bisa dibilang. Ada back end developer sama ada front end developer. Kalau back end tuh ngomonginnya server, pengolahan data gitu-gitu. Kalau front end ngomonginnya user interface kayak gitu-gitu. Nah, kalau user interface UI gitu itu mungkin nggak terlalu banyak looping gitu-gitu ya. Jadi code-nya tuh logikanya lebih ya nggak banyak loop lah intinya. Tapi kalau misalnya biasanya kalau ngomonginnya back end, pengolahan data gitu tuh pasti ngomonginnya for sama while. Di mana ya for tuh ya pengulangan sampai suatu nilai tertentu gitu. Dua-duanya sebenarnya sama sih prinsipnya tuh. Pada akhirnya program tuh kita harus kasih tahu bahwa kalau misalkan kita mau melakukan suatu hal yang berulang-ulang, berhentinya tuh kapan gitu. Kondisinya tuh apa? Kalau misalkan kita ngomongin for, kalau ngomonginnya for tuh berarti dihitung gitu si berapa kalinya tuh. Kalau misalkan for tuh. Jadi misalkan mau ngulang sebanyak 5 kali. Jadi atau sederhananya summation lah, misalnya kita ngomongin penjumlahan. Penjumlahan deret ya kayak ginilah misalkan. Nanti kan kita ngejumlahin sebanyak n gitu kan, misalkan kita mau ngejumlahin 10 nilai,
ya berarti kita ngejumlahin ada 10 nilai gitu kan ya, ya ini pakai for gitu kan ya. Karena jumlah yang dijumlahinnya atau loop-nya itu jumlahnya tertentu gitu kan. Tapi kalau kita ngomonginnya while itu kan berarti selama kondisinya terpenuhi. Jadi selama condition-nya terpenuhi, ya berarti dia bakal muter terus gitu kan, bakal looping aja terus, berulang-ulang. Nah, tapi ya pada akhirnya diulangi lagi ketika kita ngomongin misalkan integral, oke. Kita mau ngitung integral, di mana integral tuh supaya akurat, di mana integral tuh formulasinya harus ngejumlahin sebanyak tak hingga kali. Jelas manusia nggak bisa ngejumlahin tak hingga kali. 1.000.000 aja udah males gitu ya. 100 juga udah, ya 100 masih bisa sih. Tapi kalau nggak dibayar kayaknya enggak deh gitu ya. Kalau misalkan 10 oke lah nggak dibayar gitu kan, maksudnya ada perhitungan kayak gitunya. Tapi kalau misalkan komputer nggak akan ngeluh mau disuruh ngitung semiliar kali juga nggak masalah. Biasanya bakal dilihat kayak gitu entar tuh kalau misalnya kalian ngomongin komputasinya di jurusan ya. Tapi intinya program tuh emang melakukan hal yang berulang-ulang. Komputasi yang berulang-ulang yang sama manusia tuh bakal sangat memalaskan gitu ya. Jadinya kita pakai apa namanya? Program gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa ketika kalian bikin program itu kan kalian harus mengerti bahasa komputernya, bahwa komputer itu kan bego ya. Maksudnya ketika kita ngasih lihat jumlahin, maksudnya kita ngejumlahin tuh ngelihat aja tuh bisa, oh ini 10 gitu kan. Nggak terlalu butuh effort banyak gitu, karena kita bisa melihat secara visual dan lain-lain. Kan komputer nggak bisa melihat secara visual. Jadinya yang pertama kali mungkin basic yang akan pengen kalian ngerti itu bahwa komputer tuh pemahamannya nggak punya pemahaman sama sekali bahkan. Jadi kita tuh bikin program tuh kan bikin perintah ke komputer untuk melakukan sesuatu dan perintahnya tuh harus bisa benar-benar sebodoh itu gitu, kasarnya tuh. Jadi misalkan kita ngomongin penjumlahan matriks gitu ya. Kita ngomongin ke matriks langsung kali ya, contohnya. Matriks. Gitu kan. Jadi ketika kalian nge-approach programming, ya, ketika kalian nge-approach programming, salah satu yang akan sering jawab juga tuh kan kalau misalnya ada yang nanya, suka ada yang nanya tentang Pengkom dan akan jawabannya selalu sama. Cobain dulu manual deh. Cobain dulu manual, yang kalian lakuin apa, nah itu yang kalian perintahin ke komputer gitu. Jadi bisa dibilang kemampuan programming ini tuh walaupun entar kalian di kerjanya tuh nggak kepake, belum tentu kepake ya, tapi cara berpikir sistematis, cara apa ya, ngedumb down perintah gitu kan, kalian misalkan nyuruh bawahan atau apa, kalau biasa programming kan ngerti ya, cara ngedumb down perintahnya tuh kayak gimana gitu kan. Nah, di mana kalau di sini kita punya misalkan matriks nih ya. Matriks 2 kali 2 dulu lah yang gampang ya, nggak usah gede-gede lah. 2, 1, min 1, 3 gitu misalkan. Dikaliin sama 0, min 1, 3, min 2. Kayak gitu. Gitu kan. Kita lakuin dan perhatikan dengan baik-baik itu ya yang kalian lakuin itu apa, prosesnya kayak gimana, entar bikin algoritmnya, bikin flowchart-nya, biasanya kan pakainya flowchart ngebayanginnya tuh. Jadi kan yang kita lakuin tuh, oh ini baris dikali kolom. Ini dikali ini, tambah ini kali ini gitu kan ya. Ngalihin matriks tuh kan. Ini akan tahu kalian udah bisa, cuman biar berproses lah ya, pelan-pelan coba kita ngelihat polanya. Jadi kita punya 2 dikali 0, 2 dikali 0, terus ditambah 1 kali 3. Terus habis itu 2 kali dikali lagi sama ini kan ya, 2 kali min 1 ditambah 1 kali min 2. Gitu kan ya. Terus di sini lagi min 1 kali 0 ditambah 3 kali 3. Terus min 1 kali min 1 ditambah 3 kali min 2 gitu kan. Ini prosesnya. Berarti sama dengan 2 kali 0, 0, ini 3, 2 kali min 1, min 2, min 2, min 2, min 4, min 1, 0, 0, 3 kali 3, 9,
min 1, min 1, min 2, min 2, min 6, min 8 ya. Nah, dapat kan hasil kalinya. Berarti prosesnya apa? Oh, kita ambil suatu baris, gitu kan ya. Nah, harus bisa nge-breakdown itu gitu. Yang kalian lakuin itu apa gitu. Oh, kita ambil suatu baris, barisnya dikali kolom yang pertama. Habis itu dikali kolom yang kedua. Kalau udah nyampe ujung, baru kita ke baris selanjutnya, baru terus kita kaliin lagi kolomnya. Nah, berarti kan kalau kita bikin flowchart, berarti kan kita punya loop di mana ini pakai loop agak susah ya kalau pakai loop ya. Mending pakai for sih ini buat nulisnya. Pakai flowchart agak ribet, jadi kita akan pakai pseudocode aja. Berarti kan for dari baris sama dengan 1 sampai dengan baris sama dengan n gitu kan ya. Jadi kita lihatnya per baris. Di mana setiap baris ini kita kaliin sama tiap kolom, dari kolom 1 sampai dengan kolom ke n, gitu kan. Ini nulis bebas aja gitu buat ngerapihin pola pikir kita aja gitu. Kayak gitu. Kebayang nggak itu? Maksudnya straightforward itu kalau kata Kang, buat dari apa yang kamu lakuin diubah ke for loop. Ada yang tanya nggak itu? Jelas nggak? Nah, jadi kita ambil per baris dikaliin per kolom. Jadinya ada loop baris, ada loop kolom. Nah, terus dari situ kan baru kita hitung lagi kan penjumlahannya di sini buat ngitung perkaliannya ini. Nah, perkaliannya kita bisa lihat di sini bahwa kita ngejumlahin tiap suku ini kan ya, suku ini dikali suku ini, suku ini dikali suku ini, ntar kalau ada lagi dikaliin lagi. Oh, berarti ada dikaliin terus dijumlahin, dan dikaliinnya ada beberapa kali kan. Tergantung jumlah ini. Ya berarti ada for lagi kan. Di mana for ini itu buat ngomongin apa namanya? Ya baris sama kita ambilnya baris sama kolomnya sama kan ya sebenarnya tuh ya. Untuk setiap kolom lah kita ambilnya. Dari kolom atau gini kali ya, dari baris sama kolom 1 sampai dengan baris enggak, sampai kolom ke n. Nah, intinya gitulah maksudnya, nggak usah terlalu rapi lah. Yang penting kebayang aja bahwa, oh ini ada for buat yang baris, karena kita ngitungnya per baris. Oh terus ada for buat kolom, karena kita setiap barisnya itu dikaliin sebuah kolom. Terus ada for lagi, karena di setiap pasangan baris sama kolom kita ngelakuin perkalian sebanyak n buah kali juga. Kayak gitu. Jadinya ada ini deh, for-nya. Kayak gitu. Terus baru aja di sini dihitung kan ya berarti. Bahwa kita hitung apa namanya, jumlah dari perkaliannya. Dari si baris kali kolom. Kayak gitulah kira-kira. Make sense nggak buat kalian? Ngubah dari situ ke sini. Dari matriks ke ininya, apa namanya, ke pseudocode-nya. Kang, itu berarti jumlahnya harus kita declare dulu dong, Kang, sebelum Ya for loop. ini kasarnya aja. Oh iya, oke. Nggak apa namanya, nggak yang terlalu ini. Jelas kalau ujian nulisnya gini salah. Akang nggak mau terlalu ini aja, nggak mau terlalu apa namanya, ngeribet ke situ dulu gitu. Cuman pengen apa namanya tuh, mencontohkan bagaimana dari apa namanya, problemnya, dari apa yang kita lakukan secara manual, diubah ke sesuatu yang dilakukan sama komputer gitu. Jadi kayak gimana, intinya sih itu sih. Dan harus benar-benar bisa ngelihat yang diulang tuh apa, pas kita lakuin manual tuh ya disuruh ke komputer lakuin manualnya gitu, gitu kan. Oke. Nah sekarang kita code ya. Belum pernah nih Akang live coding. Pernah sih pas interview. Tapi
Kalau ngajar belum pernah. Nah, ini kerjaannya Akang. Nah, kalau Akang sukanya pakai Spider, kalau misalkan ngoding tuh. Dan teman Akang juga setuju sih kalau misalkan kerja mending Spider, kenapa? Karena kalian bisa lihat ininya, variabel-variabelnya gitu. Misalkan nih Akang ngelihat data nih, tinggal diklik aja, nggak usah di-print. Entar, nggak muncul, berat ya? Nah, datanya muncul gitu kan. Ini dikit semua datanya. Ya gitu-gitulah. Matriks ya, perkalian matriks. Ya kita akan ngerjainnya sesuai dengan ininya aja lah. Square matrix aja lah ya, biar gampang. Karena kan cuma mau nyontohin aja, nggak mau terlalu teknikal dulu. Perkalian square matrix berarti input ininya dulu ya, apa namanya, si dimensinya dulu. Nggak pernah pakai input, akan gimana sih sintaksnya input? Dimensi n. Nggak pakai n gede deh, pakai n kecil. N sama dengan input masukkan dimensi matriks. Bener kan ya? Kok ide sih? Di luar aja lah, matriks. Masukkan dimensi matriks, run. Nah, munculkan dimensinya gitu ya. Terus apa lagi? Input ya, inputin Oh, angkanya. itu nggak pakai integer, Kang. Apa? Nggak pakai integer. Harusnya Input. pakai integer sih. Cuman apa namanya? Ya kita asumsiin inputnya selalu benar lah. Nggak tahu juga gimana caranya supaya ngebatasin inputnya biar pasti integer. Maksud kamu diginiin bukan? Iya, Kang. Oh, ya kalau inputnya integer ya bakal integer juga kan ini. Oh Nggak iya. kata ini string ya? Iya, itu string harusnya. Ya, berarti ini jadi integer. Betul. Ya integer, sekarang ya integer. Terus inputnya dimensinya ya harus dimasukin ya. Berarti kan kita misalkan mau minta inputnya tuh kan ada variabelnya tuh ada baris ada kolom ya. Berarti for i in range n. Nah ini jadi gini, ketika kalian misalkan dari tutorial coding ya, tadi kan ngomonginnya nggak terlalu coding ya. Ngomonginnya kayak pola pikir gitu-gitu ya. Nah sekarang kita mulai teknis ke ngodingnya, mulai teknis ke sintaks-sintaksnya. Jadi pastikan kalian sintaksnya ngerti, kalau ada yang nggak ngerti bisa langsung tanyain aja. Kayak misalkan di sini for I in range n ini maksudnya apa? Ini tinggal ditranslate aja sebenarnya tuh kalau kata Kang. Ini gampang lah kalau misalkan di Python tuh. Kalau misalkan di C++ agak ribet atau di bahasa yang lain. For tuh untuk i berarti ya variabel i pada range n. Oke, misalkan kalian bingung nih range n tuh apa? Ya cobain aja range n tuh apa. Range 5 lah misalkan. Masih nggak muncul kan ya sebenarnya di situ tuh. Atau mungkin biar lebih kelihatan di print aja di sini i-nya. Kalau misalkan mau intinya banyak explore lah ya pada akhirnya belajar tuh. Mau apapun itu. Kayak di sini ya kalian nggak ngerti itu maksudnya apa, tinggal dicobaran aja ini. Bakal jadi kayak gimana. Misalkan kan masukin dimensi n-nya 4 berarti kan. Nah, muncul kan ya bahwa si looping ini bakal ngeprint dari 0 sampai 3. Kenapa? Karena range-nya range 4 kan ya. Berarti range 4 tuh bisa kita simpulin bahwa ini tuh isinya angka dari 0 sampai 3. Jadi 4 tuh batas atasnya. Nah, itu sintaks.
Di bahasa yang berbeda bisa berbeda. Ada program yang mulainya dari 1, ada program yang mulainya dari 0. Bukan program ya, bahasa pemrograman yang mulainya dari 0, ada bahasa pemrograman yang mulainya dari 1. Kalau Python mulainya dari 0. Kayak gitu. Dan ada beberapa cara juga buat looping. Kayak misalkan bisa juga gini sebenarnya tuh kayak katakanlah for I in himpunan lah. Kita bikin suatu himpunan lah. Misalkan himpunannya tuh isinya 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalkan. Atau enggak agak aneh lah. Misalkan dalam prima lah 2, 3, 5, 7, 11. Ya udah ini juga bisa sebenarnya tuh. Berarti untuk I di dalam himpunan kita bakal nge-print I di translate aja. Salah mencet. Nah, kayak gini. Muncul semuanya kan ya. Jadi intinya for di sini itu adalah kita untuk setiap I di dalam sini itu kita mau ngelakuin apa? Oh, kita mau nge-print setiap I-nya, jadinya di-print setiap I-nya. Oh, kita mau ngitung sesuatu untuk setiap I-nya, ya udah kita hitung sesuatu. Misalkan bisa juga kan kita ngitung bahwa untuk setiap I kita mau ngitung I kuadrat. Terus kita print kan si I kuadrat ini. Bisa juga kan? Kayak gitu, loop tuh. Ya, ini kuadrat kan 4, 9, 25, 49, 121. Kayak gitu. Nah, di sini kita punya, ini kita pakai range. Range tuh jadinya, ini tuh dia nge-declare variabel dari 0 sampai sebelum N gitu. Dan kalau misalkan mau lihat detail-detailnya, ya kalian googling lah. Cari sintaksnya. Itu tuh maksudnya apa? Range N tuh. Range N Python documentation biasanya tuh. Akan pakai keywordnya tuh. Ini ada built-in function, ada range. Nah, ada range-nya klik. Nah, ini ada inputnya nih. Bisa 1 inputnya ini baca documentation nih. Ini salah satu hal yang penting juga nih kalau kalian mau ngedalamin programming ya. Nggak harus ngedalamin programming juga sih. Buat Pengkom lah, katakan ini sesuatu hal yang harus kalian biasain baca. Ini tuh berarti inputnya bisa jadi 1 doang. Kalau inputnya 1 berarti itu tuh sebagai stop. Berarti kalau kita nulis range 4, berarti berhenti di 4. Jadi sebelum nyampe 4 udah berhenti, berarti kan di 3 tadi itu kan ya. Atau bisa juga kayak gini kan ya, ada start, ada stop, ada step. Start tuh ya berarti awalnya kan ya, stop tuh berarti akhirnya, step tuh si ininya selisihnya mau berapa gitu. Kayak misalkan berarti kita bisa nulis kayak gini. Range berarti misalkan awalnya di 1, akhirnya di 10, selisihnya 2. Berarti itu pasti 1, 3, 5, 7, 9, ya enggak? Atau gini deh, berarti berhentinya di 7. Kalau kayak gini jadinya. Kita lihat ya. Salah. Nah, kan 1, 3, 5, 7. Nah, jadi hal-hal kayak gini ya kalian carilah. Ini tuh sintaks ini tuh maksudnya apa, sintaks ini tuh maksudnya apa. Dan ketika kalian lulus, besar kemungkinan bakal ada bahasa pemrograman yang baru ya kalian belajar lagi sintaksnya. Kayak gitu. Karena waktu akang TPB sama waktu akang lulus, bahasa pemrogramannya beda. Tapi ya pola pikirnya sama-sama for, while, gitu-gitu. If, itu aja 3 yang penting tuh. Pakai Python juga nggak, Kang? Kapan? Pas sudah lulus. Ya karena kalian pakai Python. Oh iya, oke. Pas TPB akang pakai C++. Itu ribet. Oke ya. Jadi itu for ya. Kita lanjut ya. Terus for I in range N. Atau akan tulis gini kali ya. For baris in range N, for column in range N, gitu kan ya. Kalau misalkan pada akhirnya variabel bisa kalian namain apa aja ya. Maksudnya tuh kayak nggak harus pakai I, J, mau pakai baris sama kolom. Kayak misalkan itu biasanya suka dilihat juga sama apa namanya sama namanya tuh company gitu ya. Maksudnya kalian tuh nulisnya bisa dibaca sama orang nggak? Kayak di sini ada connection, data, jadinya postal code pair list, data per pair. Jadi variabel-variabelnya tuh emang dibuat supaya gampang dibaca aja. Jadi orang tuh
nggak perlu lihat isinya tuh tahu gitu itu maksudnya apa. Kalau kita tulis ini I, ini J, sedangkan yang kita omongin apa kan orang bisa susah nangkepnya ya. Kalau misalkan baris sama kolom kan bisa lebih jelas. Kayak gitu. Nah, kita mau bikin matriks ya. Matriks itu berarti 2 dimensi, list 2 dimensi. Kita harus declare dulu matriksnya sama dengan ini. Karena komputer tuh bego ya. Jadinya kalau misalnya kita nyuruh sesuatu yang dia tuh sebelumnya nggak tahu, ya nggak bisa. Jadinya kita kasih dulu, kita siapin dulu kan declaration tuh, initiation tuh. Bahwa ini nih kita punya matriks kosong nih, ntar diisi ya. Nah, di sini kita punya matriks untuk baris ini. Kita bikin kosong juga dulu. Nah, di sini baru kita isi kan matriks baris kolom yang sama dengan integer input masukkan apa namanya ya baris kolom. Bisa pakai koma nggak sih? Aku nggak pernah pakai ini. Gini ya, bisa ya? Yang jadi F ya? Setahu aku nggak bisa, Kang, harus dipisah. Harus Kalau dipisah setahu ya? aku. Cobain aja ya. Iya deh, coba. Enggak, bentar. Ini out of range. Kenapa out of range? List assignment, index, out of range. Matriks 0 sama dengan 0. Bentar. Ambil akang guling juga. Nggak pernah ngerjain ini di Python. Ternyata nggak straightforward itu ya ngerjainnya. Initiating a list and a list Python. Nah, ya kayak kan gini ya gini aja. Kerja juga. Googling. Bukan. Stack Overflow. Oh, berarti mending pakai ini ya. For I in range. Nah, ketemu kan? Nulis lagi. Jadi ini for I in range n. Oh iya. Nah, gitu. 3. Oh, ini kurang sama dengan. Oh, bisa tuh. Ya, Baru tahu, Kang. sama kan juga baru tahu. Cobain aja. Kalau error ya udah nggak bisa berarti kan. Yang gini mah dibilangin banyak ekspor aja. Bentar, ngerapihin dulu. Kang mau nanya Kang, Ya. Itu yang F depannya koma atas tuh apa Kang? Yang ini F. Iya. Jadi, nah pada akhirnya itu sintaks ya. Jadi sintaks itu ya kode aja. Jadi ini tuh kode buat ngasih tahu bahwa yang di dalam kurung kurawal ini itu adalah suatu nama variabel. Oke. Nah, ini akan contohin di sini ya pada akhirnya. Pada ini semuanya bakal bisa dites lah di kalau ngoding gitu. Kita cobain print tapi nggak pakai F ya. Masukkan baris kolom sama dengan gini kan ya misalkan ya. Nah, keluarnya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pakai F di sini, nah keluar jadi 0,0. Ya nggak? Oke, makasih. Oke. Ya, jangan pakai sama dengan deh, titik 2 aja. Nah, terus dicobain, tiap step cobain lah. Akan juga nggak berani langsung bikin code langsung beres semua sekali jalan tuh nggak berani.
pasti banyak error-nya, pusing kalau udah banyak error-nya. 1, 2, bentar kenapa? This assignment index is out of range. Oke. Gara-gara coba matriks 0 kan gini ya, max 0, 0. Oh, nggak bisa. Oh, harus pakai append ya, mending pakai append ya. Berarti ini kita ambil kosong, berarti kita ambil ini gini ya, gini dulu, terus bentar, Akang nyobain juga, iseng juga. Kita ambil matriksnya gini, terus matriks dot append. Oh, oke, jadi nambah. Terus nambah, nambah, nambah. Sebetulnya ada isinya. Dan buat di situ ada. Oke, jadi gini berarti ya. Kita ambil kosong di situ terus matriks dot append. Gini kita isi kosong. Entar habis diisi kosong. Jadi kita ambil matriksnya kosongin dulu kan ya buat inisiasi. Terus habis kosong itu kita isi si matriks kosong itu sama satu baris pertama. Kan awalnya kosong banget kan ya. Kita bikin baris kosong. Nah, habis kita bikin baris kosong, nah si baris kosong ini tuh kita isi kan ya. Ya, jadi matriks baris ini itu kita isi sama ini, baris dot append. Cobain. 2 lah. 1, 2. Nah, 3, 4. Print matriks. Ya udah gitu. Oh. Ngerti nggak itu yang akan pikirin ngapain? Ngubah-ngubahnya, ya kan juga nggak sekali langsung jalan bisa ini, cobain aja, cobain ini keluarnya apa, ini keluarnya apa, terus ntar dirapihin lagi. Matriksnya satu aja lah ya, kita kaliinnya matriks yang sama aja lah, biar nggak usah banyak-banyak. Jadi ini biasanya akan namain nih, input, dimensi, input, isi matriks, perkalian matriks. Itu kan ya. Nah, baru kita ngomongin perkaliannya. For baris in range n, for column in range n, terus for apa lagi nyebutnya? Kolom sama barisnya ya. Ini kan sebenarnya square matrix ya. Bentar, kamu mau nulisnya gimana ya? Mau pakai apa? Baris, kolom, habis ya baris sama kolom. K aja lah ya. Kita pakai K aja. In range n. Ya buat variabel aja. Nah, kita mau ngitung ya jumlahnya kan ya. Jumlah hasil kalinya. Jumlah sama dengan, nah yang kita kaliin apa sama apa? Baik lagi ke sini. Bentar, mana open board ini? Nah, yang kita kaliin apa sama apa nih? Soalnya kan kita udah punya matriksnya, kita udah punya isinya. Gimana caranya kita ngomongin ya mana yang dikaliin? Nah, buat ngomongin mana yang dikaliin, berarti kan kita punya matriks yang ada isinya kan ya? Ada 0, 1, 0, 0, 1, 1 gitu kan ya? Nah, yang kita kaliin tuh kalau misalkan di baris pertama, mana dikali mana kan? Berarti kan ya udah kita coba pakai variabel berarti sekarang kan ya buat manualnya.
Buat manualnya kita ambil ini A00, ini A01, A10, A11. Kita kaliin sama B00, B01, B10, B11. Gitu kan? Baris sama dengan yang kita hitung itu adalah A00 dikali B00 ditambah A01 dikali B10. Jadi pertama kalau kita ngejumlahin baris, kita bisa lihat polanya adalah ini sama-sama di baris ke 0 kan? Nah, sekarang ini kolomnya gitu kan. Nah, berarti untuk di baris ke 0 sama kolom ke 0 yang kita kaliin itu adalah yang belakangnya berarti ya? Bentar, bukan, yang ini yang belakang, ini yang depan berarti ya? 0 sama 0, 1 sama 1, berarti kan ngelihat polanya tuh, kita cek polanya bertahan apa enggak di selanjutnya. 0001 berarti kan ya ini, eee, satunya di belakang sama, 0-nya di depan sama. Ya 0 ketemu 0, 1 ketemu 1. Ya baris ketemu kolom, kolom ketemu baris kan. Baris ketemu kolom ya, baris ketemu kolom, baris ketemu kolom. Yang dikalinya kolom sama baris, berarti Akang bakal ngitung jumlahnya tuh sama dengan, matriks dari berarti baris ya, baris K dikali matriks K kolom. Iya nggak? Polanya gitu kan? Kelihatan nggak pola itu? Iya, Kang. Jadinya pas kita code di sini jadinya jumlah tadi itu matriks, baris K dikali matriks salah. Matriks K, dikali salah, kolom. Nah, tapi kan ini kita ngejumlahin. Buat ngejumlahin kan si program belum, si code ini belum tahu jumlah itu emang apa gitu, mau dijumlahin sama apa sebelumnya. Jadinya harus kita declare dulu di sini jumlahnya ambil sama dengan 0 awalnya tuh. Jadi pas udah kita punya awalnya jumlahnya 0, terus kita hitung jumlahnya ditambahin terus, tambahin lagi gitu kan ya. Terus kita masukin ke hasil kalinya. Dengan cara yang sama berarti hasil ya, hasilnya itu sama dengan ini, terus kita hasil.append gitu. Terus di sini hasil, baris append, jumlah. Dicek deh. Nah, ngeranya jangan semuanya, entar ngulang lagi dari awal nginputnya males. Ngeranya yang ini aja, print hasil. Salah ya? Karena harusnya 2 kali 2 jadi 4 kali 4. Oh, karena ini di sini. Jadi di setiap hasil penjumlahannya di-append ke hasilnya. Jadi ini salah, jadi harus diginiin. Print hasil deh terakhir. Bener nggak ini? Kita hitung. Bener, Kang. Bener ya? Bener. 1, 2, 1 kali 1 ya 1 ditambah, ya itulah. Ya kayak gitu. Terus ngecek kan ya, cek lagi misalkan kalau 3 kali 3 bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah 3 kali 3 kan ya? Ya kayaknya bener sih, kayaknya, nggak tahu. Kayak gitu, pendek kan? Kang, mau nanya, Kang. Ya. Itu jumlahnya kenapa nggak di-declare di luar for loop, Kang? Oke. Kalau misalkan di luar, maksud kamu di sini? Iya, Kang.
Yang terjadi adalah kan gini, alurnya tuh si programnya tuh bakal for yang pertama. Berarti kan ada baris pertama kan ya? Atau gini deh, paling gampang ya, kita print aja jumlahnya. Entar kamu lihat sendiri. Nah, maksud akang gini, buat maksud akang cek per step tuh gini aja di-print si jumlahnya. Kalau jumlahnya di luar ya, kita lihat ya. Tuh lihat. Jumlahnya bakal gimana? Banyak banget, Kang. Iya, kenapa? Karena nge-for loop sampai 9 kali, 27 kali. Karena abis beres ngitung for ini kan dia ke kolom selanjutnya kan ya? Iya, Abis ngitung beres ini, dia ke kolom selanjutnya. Di kolom selanjutnya, nilai jumlahnya berapa? Jumlah ditambah jumlah. Nganjutin yang sebelumnya kan jadinya. Iya, Sementara yang kita mau kan di perkalian matriks, nggak ngikut dari yang sebelumnya. Ngerti nggak maksud akang? ngerti, Kang, ngerti, Kang. Oke. Ya jadinya makanya jumlahnya harus di-reset tiap beres ngitung. Yang itu akan nge-reset jumlahnya. Oh, jadi kalau misalkan di luar for loop, si jumlahnya itu nggak ke-reset ya, Kang? Iya. Kan harus dikasih tahu, kan programnya bego, nggak tahu harus di-reset. Nggak disuruh. Ya suruh lah gitu. Nih, di-reset nih, jumlahnya 0 lagi ya, abis beres ini tuh gitu. Jelas? Jelas, Kang. Oke. Ada lagi yang tanyain? Ngerti nggak itu? Make for loop gimana, terus alurnya tuh gimana. Ini bisa Akang coba print juga kalau misalkan butuh mau dipertegas lagi tiap for-nya tuh gimana alurnya, dari for mana ke mana, gitu-gitu. Bentar ini bisa annotate kan ya? Nah, annotate. Jadi, ya ini tuh berarti kan ini ngitung nih berulang-ulang gitu kan ya. Habis beres ngitung ini, masuk ke sini, terus di-reset lagi, lanjut ke kolom selanjutnya, ngitung lagi, masuk lagi ke sini, dan seterusnya gitu kan ya. Habis beres kolom ini, baru ke baris selanjutnya. Jadi for tuh berarti dari paling ujung yang dikerjain tuh. Nggak dari ujung sih yang dikerjain sih. Tapi maksudnya itu kan berarti, ini ya, yang pertama hasilnya diambil dulu, kosong. Terus kita bikin for yang pertama berarti ini baris 1, di baris 1 kita siapin tempatnya. Terus kita masuk kolom ke 1 ini kita ambil jumlahnya 0. Terus kita hitung, baris sama kolom itu si hasil kalinya gimana kan ya, masukin ke hasilnya. Nah dari sini ya kita lanjut ke kolom yang ini kan ya, masih di for yang ini soalnya kan. Jadi untuk satu for ini dihabisin dulu, baru kita bisa ke for selanjutnya, baru kita bisa ke for selanjutnya. Tapi tetap aja programnya tetap ke bawah gitu. Ini ngomong apa lagi akan coret-coret. Ya intinya gitulah. Oke. Nah sekarang gimana kalau yang lanjut TP ya? Bentar. Problem 1. Terdapat n buah angka dari 1 hingga n
Jika X merupakan kelipatan dari A, maka keluarkan siap. Jika X merupakan kelipatan dari B, maka keluarkan bank. Jika X merupakan kelipatan dari C, maka keluarkan jago. Jika X bukan merupakan kelipatan dari semuanya, maka tampilkan angkanya saja. Kata siap bank jago dapat muncul pada saat yang bersamaan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Oke. Oh, oke. Ada N-nya, ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya. Kalau kalau kelipatan A siap, kalau kelipatan B bank, kalau kelipatan C jago. Oke, oke. Berarti ya ini ya kita bikin flowchart ini flowchart-nya enak nih, pakai flowchart. Berarti kan ada N, ada A, ini akan diulangi lagi nggak mau yang terlalu, apa namanya, pakai aturan flowchart gimana ya, pokoknya mah ngebayangin alurnya aja, kita punya N, A, B, C nih kan, gitu kan ya. Kita atau gimana bentar, akang mikir dulu, mau ngejelasinnya gimana. Ya kita kerjain manual dulu lah, pakai angka yang ini aja kerjain manual. Ini 1. Oh 1 nggak kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4. Terus kita 2. Di sini tuh kan, oh ternyata 2 tuh kelipatan yang A. Kalau kelipatan yang A berarti diganti sama siap, gitu kan. Terus yang ketiga, sekarang ini angkanya 3, berarti kan 3. Atau akan tulis gini deh, yang itu kan berarti jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu kan ya. Nah, 1 nggak kelipatan apapun jadi tetap 1, 2 berubah jadi siap, 3 kelipatan B jadi bank, 4 kelipatan C jadinya jago. 5 bukan kelipatan manapun jadi tetap 5, 6 kelipatan 2 sama kelipatan 3 jadinya A, kelipatan 2 itu dari A, kelipatan 3 itu dari B, berarti jadinya siap jago. Enggak ya? 2 sama ini 4 6 kan ya? 6 tuh 2 sama 3 kan? 2 sama 3 tuh harusnya siap bank ya? Ini siap jago, salah ini. Enggak ketang. Oh 4 4 siap. 1, 2, 3, 4. 4 tuh C, oh salah. Bener bener bener. Jago ini, yang 4 tuh nggak cuma dari kelipatan C, ada kelipatan dari A-nya juga kan ya? Jadinya ini siap, jago. Nah kan dari sini kelihatan kan ya, paralel-paralelnya bakal muncul entar. Terus 5 ya tetap 5, 6 tuh kelipatan 2 sama 3 jadinya siap bank, dan seterusnya lah ya, udah bosen, kayak gitu. Oh berarti kalau kita bikin flowchart, berarti kita punya N, A, B, C gitu kan ya? Terus kita for loop kan ya, pertama kita cek kan ya, kita cek apakah kelipatan A dulu gitu kan ya, kelipatan A, bisa kelipatan A berarti kan ya, bisa kelipatan B, bisa kelipatan C gitu kan. Bisa bukan kelipatan lainnya, berarti kan ada lainnya, berarti kan ya, gitu kan. Ada 4 kemungkinan. Kalau misalkan kelipatan A, berarti kita punya, apa namanya, jadinya siap gitu kan ya. Kalau kelipatan B, bank. Kalau kelipatan C, jago. Kalau lainnya berarti ya angkanya gitu kan ya. Gitu kan. Di mana ini bisa digabungin ini tuh. Entar output-nya apa, bisa 2 kemungkinan. Terus di-print berarti kan ya. Terus habis di-print ya balik lagi gitu kan. Gitu kan bikin flowchart-nya. Langkahnya tuh bisa kelipatan A, kelipatan B, kelipatan C, atau kelipatan lainnya. Bisa siap, bisa bank, sama jago. Tapi bisa juga gabungannya, jadi bisa ditambahin itu tuh. Lainnya
Tapi kalau misalnya itu ya udah angka aja, udah straight kayak gitu. Nah, ini harus bisa mikir terstruktur secara ini. Ya, permasalahannya memang kalau misalkan di programming itu ya, eee, kesulitannya itu adalah kalau misalkan nggak biasa berpikir secara sistematis kayak gini sih, yang bakal jadi masalah tuh. Ini ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Flowchart yang akan bikin? Nah, jadinya kita punya di sini, terus kita bikinkan ya programnya, cobain. Apa namanya, siap Bang Jago. Print, nggak print. Apa ya, ini dulu ya inputnya NABC ya? Tadi itu, NABC, masukkan N, A, B, C, A, B, C, terus apa lagi? Ya langsung for ya, for I in range 1 sampai N+1. Kenapa akan nulisnya gini? Karena kita maunya dari 1 kan ya, kalau range N doang tuh kan mulainya dari 0, jadi akan paksa mulainya dari 1. Terus kenapa N+1? Karena ini tuh kan berhenti di mana? Di sini tuh kan berhenti, berarti pas N+1 berhenti for-nya, nggak lanjut lagi. Terus ya udah deh tinggal tulis apa yang kita tadi bikin flowchart-nya, berarti pertama if kan ya. Kalau misalkan I itu, eee, di bisa dibagi sama A, berarti kan pas di modulo sisanya 0 ya. Maka kita punya output-nya tuh adalah, siap gitu kan ya. Nah tapi di sini logikanya adalah jangan pakai elif. Kalau misalkan pakai elif, berarti apa namanya, bakal ke gimana ya namanya tuh, karena kalau misalnya pakai elif tuh berarti kan cuma satu kemungkinannya masuk yang mana, ngerti nggak maksud Akang? Kalau misalnya pakai elif, berarti kan misalkan kalau misalkan A-nya nggak bisa dibagi 0, ya berarti masuk ke yang selanjutnya. Jadi intinya kalau pakai elif, if, elif gitu-gitu tuh sama else, entar tuh cuma bisa masuk salah satu, oke? Nah sementara kita maunya, apa namanya tuh, bi bi Akang pengennya maunya bisa masuk yang manapun, bisa masuk beberapa kali. Jadi output sama dengan Bang, oke, output-nya sama dengan, Jago. Nah nah output ini, kita pengen bisa digabungin kan ya, jadinya output-nya Akang ambil gini aja. Nah gitu, ini digabungin. Iya nggak? Lebih hemat kan? Terus abis itu apalagi? Nah tinggal yang terakhir tuh berarti kan kalau misalkan nggak bisa dibagi A, nggak habis dibagi A, nggak habis dibagi B, nggak habis dibagi C. Kira-kira gimana ya biar nulis itu? Nggak bisa dibagi A, ini salah lagi, ini C harusnya. Nggak bisa dibagi A, nggak bisa dibagi B, nggak bisa dibagi C. Mungkin akan pakai counter di sini kali ya. Jadi is, eee, pakai counter apa ya counternya ya? Flag aja biasanya kemarin tuh akan flag. Flag-nya berarti di sini, false. Dan itu false tuh berarti sama dengan, tidak bisa dibagi. Kalau masuk ke salah satu berarti flag-nya jadi true.
Nah, sekarang if flag-nya sama dengan false, berarti kan nggak masuk ke salah satu di situ. Berarti output-nya sama dengan, I jadinya, si angkanya aja. Ya udah deh, tinggal di-print ya, print output. Coba ya, berhasil nggak? N-nya 12, 2, 3, 4, ya 1 siap, Bang, siap jago, 5, siap Bang, 7, siap jago, Bang, siap 11, siap Bang jago. Oke, gitu. Kita cek angka yang satunya lagi, di contohnya 5, 1, 1, 1. Oh udah, gitu. Jadi, apa ya, jadi cuman show off doang Kang ini, ngerjain pendek gini. Nggak tahu kan mempelajari sesuatu nggak dari apa yang Akang kerjain di sini? Bingung juga sih dipikir-pikir mau ngajarinnya gimana ya, maksudnya ide sih yang gini tuh, setelah dipikir-pikir. Ya intinya ya for, if, while, nggak sih Akang nggak pernah pakai while lagi. Ada yang tanyain? Oke, kalau nggak ada yang tanyain, lanjut aja lah ya, bahas semua TP-nya. Ya Tuhan, menerima masukan bilangan bulat A, yaitu titik ujung selang awal A dan B, yaitu titik ujung selang akhir. Program memberikan keluaran yaitu banyaknya bilangan prima dan bilangan prima terbesar di dalam selang A sampai B. Apabila tidak ada bilangan prima di antara A sama B, tuliskan keterangan tidak adanya bilangan prima tersebut. Oh ini kemarin beberapa ada yang nanya ini ya, bilangan prima. Kayak gitu. Oke. Jadi kita mau nyari banyaknya bilangan prima sama bilangan prima terbesar antara A sama B, di mana termasuk ya A sama B-nya ya, di dalam soalnya makanya pakai kurung siku di situ. Berarti nah ini sama, intinya kalian harus ngerti ngecek bilangan primanya gimana caranya. Kalau itu for loop-nya jelas ya karena emang diulang-ulang. Nah yang ini kita mau tahu bilangan ngecek berarti kan pertama kita jelas pakai for kan ya, for dari 4 sampai 7 gitu kan ya, dari ujung kiri sampai ujung kanannya, berarti ya ini ada bilangan ya, bilangan. Bilangan ini kita mau ngecek primanya gimana gitu kan ya. Nah ini Akang selalu bilang, cobain kalau kalian ngelakuin secara manual, tahu bilangan itu prima atau enggak gimana. Misalkan angka 7, tahu dari mana angka 7 itu prima. Prima itu syaratnya apa? Cuman bisa dibagi sama angka itu sendiri kan atau 1. Ya semua bisa dibagi sama 1. Nah, tapi dia cuma bisa dibagi sama 7 aja, nggak bisa dibagi 2, 3, 4, 5, 6. Taunya gimana? Bahwa ini tuh nggak bisa dibagi 2, 3, 4, 5, 6 ya? Cobain kan ya. 7 dibagi 2 nggak bisa. 7 dibagi 3 nggak bisa. 7 dibagi 4 nggak bisa. Dan seterusnya. Oh ternyata dibagi 5 juga nggak bisa, dibagi 6 juga nggak bisa, 7 dibagi 7 ya jelas bisa ya. Tapi ya 7 dibagi 7 pasti bisa, jadi kita ngeceknya cuma sampai 6 aja cukup kan. Berarti ketika kita punya bilangan, yang kita lakukan adalah kita coba bagi bilangan tersebut dibagi sama angka dari 2. Angka lah kita bilang ya. Jadi si bilangan itu si 7-nya
angkanya itu si 2-nya. Nah, sekarang pertanyaannya apa nih? Bisa dibagi atau enggak? Kalau misalkan bisa dibagi, sama angka ini tuh yang lebih kecil daripada bilangannya, berarti kan bukan prima. Tapi kalau nggak bisa, belum tentu prima. Yang jelas kita, balik lagi ke sini, gitu. Nanti kalau misalkan ternyata pada akhirnya ternyata angkanya tuh sama dengan ternyata pas nggak bisa tuh, oh ini ada 2 lagi pas nggak bisa tuh, harus dicek lagi tuh 2. Apakah, angkanya tuh bilangan dikurangi 1 atau enggak gitu. Kalau misalkan angkanya bilangan kurangi 1 ya berarti udah prima berarti kan output-nya. Tapi kalau misalkan angkanya bukan bilangan dikurangi 1 ya berarti masih harus dicek lagi sama angka yang lain, gitu kan. Angkanya tambah 1 lagi berarti kan kalau misalkan kayak gini. Tapi kalau angkanya sama dengan bilangan 1 ya berarti udah fix prima. Nah, terus kalau prima, ya berarti kita count gitu kan ya, kita hitung, ada counter-nya, terus kita cek maksimumnya gimana, gitu. Yang maksimum pasti yang terakhir sih. Jadinya sebenarnya nggak usah di-record sih. Kalau udah yang terakhir ya udah berarti itu yang max-nya. Kayak gitu. Ngerti nggak itu? Dari apa yang kita lakukan secara manual dibentuk flowchart-nya kayak gimana. Terus kita lakuin deh code, bikin lagi. Prima. Input-nya apa sih? A sama B ya? Ini A, ini B, ini A, ini B. For, apa berarti? Ya dari A sampai B ya, dari for bilangan in range A sampai B plus 1 ya. Nah kita cek, prima apa enggak. Buat ngeceknya kita harus cek dari 2 sampai ke bilangan itu dikurangi 1 kan, berarti for pembagi lah ya, pembagi in range dari 2 sampai bilangan tersebut dikurangi 1 ya, berarti sampai bilangan, kok bilangin bilangan, gitu kan ya. Terus kita cek kan, apakah bisa dibagi si bilangan ini bisa dibagi sama pembaginya apa enggak. If bilangan modulo pembagi kan kita ngelihatnya ada sisa kan ya, sama dengan 0, berarti bisa dibagi kan ya. Kalau bisa dibagi ya berarti bukan bilangan prima, ya berarti break. Udah nggak usah dicek lagi. Tapi kalau misalkan diterusin kita cek ternyata bilang sampai beres berhasil sampai ujung, kalau ternyata sampai ujung ya berarti itu bilangan prima kan ya. Berarti counter-nya sama dengan 1, terus kita punya max primanya sama dengan, bilangan, kayak gitu. Di mana count-nya kita ambil awalnya 0 ya, baru entar ditambahin 1. Max primanya bilangan, tapi kalau misalkan kita harus nyimpan juga kalau max primanya, eee, ya 0 lah ya kalau misalkan nggak ada output-nya.
Oh, berarti gini gini gini. Enggak, gini gini. Nah, ini, terus udah deh, harusnya bisa ini beres sih. Berarti tinggal kalau ada perhitungannya, berarti ada ketemu prima, ya berarti tinggal di-output kan ya, bilangan prima terbesarnya berapa, jumlahnya berapa ya? Print banyaknya bilangan prima pada selang, A, B. Kalau pakai yang tadi ada dalam kurungnya, makanya Akang pakainya yang ini, dipisah. A, B, pakai F berarti ya, adalah, count. Terus di bawahnya Akang pisahin biar nggak kepanjangan, bilangan prima terbesar di selang tersebut adalah max prima. Jangan pakai max doang di sini ya, max tuh udah di-save buat fungsi bawaan dari Python-nya, jadinya jangan pakai max. Jadi kalau udah ada warnanya kayak gini nih jangan jangan pakai variabel itu gitu ya. Harusnya udah nih, kita coba. 4, 7. Banyaknya bilangan prima pada selang 4 adalah 4. Kok gitu? Oh, karena pas break ini tuh oh salah ini. Karena pas break ini langsung ke sini ya. Jadi salah ini. Berarti harusnya ada flag-nya di sini ya. Ada flag-nya. Di mana flag-nya tuh kalau flag-nya di sini berarti false. Berarti ini bukan prima ya. Nah, di mana kita ambil di sini flag-nya true dulu. Flag-nya true dulu berarti. Kalau kalau ke sini jadinya false. Kalau nggak ke sini berarti tetap true kan berarti ya. Berarti if flag aja lah ya nggak usah. Tadi kan pakai ya sebenarnya ini if ya nggak apa-apa gitu aja. Nah, apa deh biar lebih kelihatan if flag sama dengan true, berarti kan prima ya. Kalau prima baru ke sini. Nah, gitu. Coba lagi. 4, 7. Nah, udah kan 2, 7, 2, 2. Ada 1 bilangan prima. Bilangan seterusnya terus 1, 1. Oh, tidak ditemukan. Bentar. Problemnya di mana? 1, 1 salah. Banyaknya bilangan prima. Gimana caranya biar satunya tuh bisa ketebak bukan prima? Harus ada kasus khusus kayaknya buat 1. Berarti Akang coba cek ya, kayaknya kode Akang tuh bakal problem kalau misalkan satunya masuk, karena satunya pasti kehitung. 1 sama 7, kehitung nggak? 1, 2, 3, 5, 7 ya bener kan satunya kehitung. Padahal 1 tuh bukan bilangan prima. Jadi harusnya if flag sama dengan true and bilangan not equal to 1. Nah, jadi nggak kayak gitu. Ini lupa, kalau misalkan count-nya sama dengan 0 berarti output-nya adalah tidak ditemukan bilangan prima pada selang. Kayak gitu, coba ya. 1, 1, nah tidak ditemukan. Terus kalau misalkan Akang masukin 1 sama 7,
4-nya. 2, 3, 5, 7 ya benar. Kayak gitu. Kayak gitu. Ada yang tanya nggak ini? Ya pada akhirnya akan bisa dari tadi jelasin ya solusinya aja kayak gimana. Bukan ininya, tapi ya gimana, ada yang tanyain nggak? Masih belum? Terakhir. Terakhir, ini apa? Bilangan cantik. Ya. Bingung ya, nggak ada materinya soalnya. Cuman ngontohin ngerjainnya aja. Tuan Aris menganggap suatu bilangan cantik apabila semua digitnya merupakan angka yang sama dan bukan 0. Misalkan 3, 3, 3, 5, 4, 4. Diberikan sebuah bilangan X yang tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 5. Singkatnya relatif prima dengan 10 ya. Buatlah program yang menerima input X dan mengembalikan bilangan cantik terkecil yang habis dibagi dengan X. Bilangan cantik terkecil yang habis dibagi X. Oke. Tapi X-nya tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 5. Jadi kalau habis dibagi 2, tidak habis dibagi 2, dan tidak habis dibagi 5. Ya berarti relatif sama 10 kan ya? Kenapa nggak bilang aja tidak habis dibagi 10? Bedanya apa? Kalau tidak habis dibagi 2 tapi habis dibagi 5 tuh berarti kan 10 ya kelipatan 10. Iya, ya udah berarti kan nggak boleh kelipatan 10 lah intinya kan ya? Oke. Ya udah ini bilangan cantik terkecil yang habis dibagi 7 adalah 7 gitu kan ya? 13 ini, 259 ini. Ini tinggal while aja kan berarti ini pasti pakai while kan ya? While di mana while-nya tuh looping-nya tuh adalah ya kita ngecek kelipatan ini kan, entah itu sampai berapa pun kan, si kelipatan 7 ini tuh dari 7 dikali 1 dikali 2 dikali 3 gitu-gitu kan ya, terus kita cek cantik apa enggak. Nah, ngecek cantiknya ya, ngecek cantiknya gimana? Gimana programnya tahu bahwa suatu bilangan itu cantik? Kan pada akhirnya diulangi lagi yang kita lakuin itu kan pertama 7, bilangannya kan ya, bilangan dikali angka, gitu kan ya. Nah, terus ini jadi ada hasil. Nah, pertanyaan itu si hasilnya itu cantik atau enggak gitu kan, si hasilnya itu. Nah, buat tahu cantik atau enggak, berarti si hasil ini tuh harus kelipatan, apa namanya, berulang, harus berulang. Supaya tahu berulang, gimana caranya ya? Supaya tahu berulang. Program ngasih tahu program bahwa suatu bilangan itu berulang. Akang tahu sih caranya, cuman nggak mau pakai itu. Soalnya, apa namanya itu, fungsi yang kalian nggak tahu, jadi Akang nggak mau ke arah situ. Dari tadi kan yang Akang pakai fungsinya semuanya normal ya, nggak yang aneh-aneh. Ada sih shortcut cuman nggak mau pakai itu, kalau nggak pakai itu Maksud gimana ya? Akang set bukan, Kang? Iya pakai set, boleh nggak pakai set? Nggak boleh sih, Kang. Ya kan, bener. Ketebak.
Kalau nggak pakai set tuh berarti kita ubah jadi string, ini mungkin nggak efisien ya. Kalau yang tadi semuanya Akang yakin itu efisien, 20 line semua. Kalau yang ini Akang nggak tahu. Yang Akang kepikiran adalah diubah jadi string, terus kita loop string-nya, terus dicek apakah tiap string itu sama atau beda. Gitu kan ya, cara paling yang kepikiran sama Akang tuh gitu. Jadinya hasil ini tuh dicek apakah tiap string-nya, string, yang i sama dengan string dari i+1 atau enggak gitu. Kalau misalkan sama semua, terus ya muter aja gitu kan ya. Kalau misalkan ternyata sama semua, ya berarti bilangan cantik. Kalau ternyata nggak sama semua, ya berarti bukan bilangan cantik, berarti angkanya lanjut kan ya, gitu. Berarti angkanya tambah 1, gitu kayaknya. Make sense sih, cuman 2 for loop. Harusnya bisa kayak gini, harusnya harusnya ini efisien, selain pakai set. Ya jadi cara ngeceknya diubah jadi string, kita cek per elemennya. Berarti, inputnya dulu enggak, inputnya cuma 1. X, masukkan X. Terus apa, berarti for, nggak ada for ya, while. While cantik equal to false, maka ya berarti awalnya cantiknya harus true dulu. Cantiknya false dulu, sorry. While cantik equal to false, kita for. Enggak for. Berarti, bilangannya sama dengan X, dikali angkanya. Angkanya apa ya, I lah ya. Berarti kita ambil awalnya I-nya sama dengan, 2. Sama dengan 1 juga mungkin ya. If X bilangannya sama dengan 1, terus kita cek bilangan ini cantik apa enggak dengan cara bilangan ini kita ubah jadi string. Terus sekarang for, karakter in bilangan, if bilangan 0, bentar. Kita ngecek tiap karakter di bilangan tersebut. Kalau karakter yang pertama ini, karakter yang pertama nggak perlu dicek. Berarti in bilangan dari 1. Ngerti nggak itu? Jadi kita ngeceknya dari yang kedua. Dari komponen yang kedua. Tapi bisa jadi yang keduanya tuh nggak ada. Berarti kita pakai if lagi di sini. If, apa namanya tuh, panjang bilangannya cuma 1, berarti, cantik sama dengan true. Tapi kalau misalkan, apa namanya, panjang bilangannya nggak 1, ya berarti kita cek lah dari yang keduanya. Nah sekarang misalkan yang keduanya ini beda sama yang pertama, ya berarti nggak usah dicek lagi, ini udah pasti, eee, bukan bilangan cantik. Kayak gitu. Ngerti nggak ini yang Kakak lakuin? Pendek kok ini ternyata.
Kang masih nggak ngerti yang 1.2, Kang. Oke. Jadi let's say kita ambil bilangannya adalah langsung aja stringnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gini ya. Oke. Nah, ketika kita punya suatu data yang isinya ada banyak, maka program tuh punya indeks buat nge-call spesifik elemennya. Kalau integer dia nggak ada indeksnya, karena integer itu kan suatu angka. Kalau string itu berarti kan ada karakter yang pertama, ada karakter yang kedua gitu. Nah, ketika kita punya string, akan tulis bilangan 0, ini keluarnya 1. Bilangan 1 keluarnya 2. Karena stringnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau jangan bilangan deh, kita pakai nama. Namanya sama dengan apa? Hansya gitu ya. Maka kalau misalkan Akang tanya ke code-nya nama 0 itu apa, ya K-nya. Nah, ketika kamu nulis gini 1 sampai 1.2 kayak gini, berarti itu dari Akang nanyain, Akang mau si string nama, tapi cuman dari elemen yang kedua, kan 1 itu elemen yang kedua ya. 1 itu elemen yang kedua sampai akhir, kalau nggak ada ujungnya tuh. Kalau nggak ada ujungnya ini sampai akhir, berarti jadinya Ansya. Tapi bisa aja kan gini, sampai 1 sebelum terakhir, berarti jadinya Ansh. Atau bisa juga Akang sampai ini berapa Kansya tuh? 0 KANSHA 6 huruf ya, 6 huruf itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 ya. Misalkan kamu sampai 3 gitu. Nggak sampai 3 itu ya, berarti 1 sama 2 aja. Berarti 4 lah maksudnya sampai 3 tuh ANS gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Kang, ngerti, Kang. Oke. Ya udah tinggal dicek. Ini masukkan X 7 harusnya keluar nggak, lupa belum output. Bilangan cantik terkecil yang habis dibagi 7 ialah bilangannya. Tapi akan juga nggak tahu ini boleh apa enggak ya. Katakan sih harusnya boleh sih, nggak ada cara lain. Karena harus ngecek satu-satu. Iya. Tapi mungkin paling yang bisa juga tuh adalah kalau nggak pakai for, atau for-nya ya kalau Akang tahu kayaknya ini arahnya kemana. Arahnya tuh kayak gini kata Akang. For I in range length bilangan. Nah, gitu. Soalnya kalau misalkan kita ngomongin bahasa pemrograman yang primitif gitu ya, itu tuh nggak bisa looping dari string. Nggak bisa nge-looping list, nggak bisa nge-looping itu. Python tuh emang canggih banget emang. Temen Akang aja yang kuliah programan itu yang nggak belajar langsung Python, pas ngelihat Akang nyontohin pakai Python tuh, anjir, nggak boleh kan harusnya gini-gini gitu, banyak-banyak ngomong gitu. Nah biasanya tuh yang dilakuin tuh loopingnya tuh dari angka doang kan ya. Normalnya tuh sebenarnya tuh kalau di bahasa programan yang lain tuh. Kalau ngomongin angka doang ya berarti yang kalian mau lakuin bakal gini. Nah di sini berarti yang kita pakai itu adalah kalau misalkan bilangan si I ini tidak sama dengan bilangan yang ke 0. Bisa juga kayak gini. Kayaknya kemungkinan besar gini si yang dimauin sama yang bikin soalnya. Cuman kalau tadi lebih singkat aja. Tapi prinsipnya sama. Kita coba cek ya. 7, 7, 13. Ya, running lama.
Kang. Oh, apa? Lupa Len true-nya apa? ya? Apa? Len apa, Kang? LEN. Panjang. Oh, panjang. Oh, oke, Kang. Jadi kalau misalkan ini kan stringnya 13 ya. Berarti panjangnya kan 2 ini. Jadi kalau misalkan akan tulis len bilangan, itu panjang si data bilangan itu panjangnya berapa? Panjang ininya. Tapi cuman buat string diulangi lagi. Kalau misalkan kalian len 13 ini nggak ada, nggak bisa. Angka nggak punya panjang. Angka punya jumlah digit, tapi len di sini itu maksudnya jumlah data ya. Karena data string, integer sama float gitu-gitu itu kan biasanya kan kalian baru string sama integer. Nyimpen data string sama nyimpen data integer itu beda ya. Kalau nyimpen data integer itu tuh dalam satu data. Tapi kalau misalkan string itu multiple data gitu karena per karakter di save-nya tuh. Kayak gitu. Makanya kalau string punya panjang, kalau integer nggak punya panjang. Nah, di sini akan lupa kalau misalkan bilangannya sampai beres ternyata apa namanya? Sampai beres ternyata sama semua, berarti ini true kan ya? Nge-break ke sini tuh ini berarti oh ini ada flag ya. Flag-nya sama dengan false, ini flag-nya sama dengan true. Kayak tadi. Berarti ini cantik ya. Oh enggak. Jadi kalau ini tetap cantiknya sama dengan true. Oh biar lebih singkat lagi tulisannya, cantiknya kalau pakai true di sini, ini jadi break. Ini tetap true, ini jadi false. Kalau ini nggak ada, error nggak sih? Oh ya error. Berarti harus declare dulu awalnya. Habis declare false, kita masuk sini tapi mulainya dari true. Kalau misalnya sama dengan satu true, kalau misalkan ini false. Jadi nggak usah. Coba 13, salah. 13. Tetap tetap nggak ini, tetap nggak berhenti. Kenapa bisa nggak berhenti? Coba di sini tadi Akang tahu itu pasti infinite looping karena program kayak gini pasti cepet. Pas hitungan sepersekian detik beresnya. Jadi kalau misalkan nunggu lama kayak gitu ternyata nggak keluar output berarti infinite looping. Jadi Akang harus ngecek ini lautnya di mana. Print bilangan. Coba 13. Oh, bilangannya nggak dikaliin selanjutnya. Pantesan. Nah, jadinya ini if plus sama dengan 1. Nah, ditambahin dulu. Sekarang harusnya berhenti nih. Masih nggak berhenti. Kita cek lagi. Print bilangan. Kenapa 2 terus ya? Oh, karena ini I-nya dipakai variabel yang sama. Jadi ini harusnya ganti jadi J berarti ya. Lagi 13. Nah, bisa. 13. Nah, kan. Lagi 259. Nah, sip. 20-an line lah rata-rata. Ya masih kuliah lah ya, lihat. Yang akan tulis berapa line. Nah, ini mah pendek cuma analisis soalnya. Ya, ini panjang.
Ya begitulah kehidupan programmer. Ya gitu, dah kebahas semua. Ada yang tanya nggak? Kang, mungkin mau nanya itu Kang, kenapa pakai if semua tadi Kang? Yang mana? Yang tadi yang pertama, yang siap menjago itu. Ini. Mhm. Kalau pakai elif, jadi gini, kalau misalkan misalnya ini elif ya, terus ini else gitu ya misalkan ya. Eee, nah gitu. Nah berarti kan misalkan dibagi sama AA-nya tuh kan tadi 2 ya, mana, eee, nah ini, A-nya kan 2 tadi itu ya. Nah pas A-nya 2 masuk ke sini, oh bisa dibagi 2. Karena bisa dibagi 2, keluarnya siap, kalau elif dia nggak akan ngecek lagi selanjutnya, ngerti nggak? Padahal bisa aja kan bisa dibagi 3, jelas? Jelas Kang. Nah, yang baru belajar biasanya akan juga dulu pasti kepikirannya gini paling, ditulis semuanya. Kalau bisa dibagi A siap, kalau bisa dibagi B, Bang, kalau bisa dibagi C, jago. Kalau bisa dibagi A sama B, kalau bisa dibagi A sama C, bisa dibagi B sama C, dibagi A, B, C, jadi panjang kan ya? Nah, kalau yang sudah berpengalaman tahu, oh nih bisa diginiin gitu, entar ditambah-tambahin gitu. Jelas? Jelas Kang. Oke. Ada lagi yang ditanyain? Ya, kalau nggak ada, itu paling buat hari ini. Kakak nggak tahu ya, tidak terasa mengajar itu mah. Cuman kayak show off doang ya. Tapi ya semoga kalian bisa melihatlah bagaimana Akang ngoding mungkin paling akan cuma bisa nyontohin itu doang, karena setelah dipikir-pikir kayak mau ngejelasin apa susah sih, harus harus tanya jawab sih yang gini tuh. Dan kadang nanyanya juga susah gitu, mau nanya apa gitu, masalahnya kepikiran atau enggak, masalahnya tuh juga gitu. Karena, ya jadi yang akan bisa lakuin adalah yang mencontohkan bagaimana cara berpikir sistematis, bagaimana ngelihatnya, bikin flow chart-nya, ya maksudnya flow chart-nya nggak usah rapi-rapi lah. Maksudnya yang penting tahu dari sini tuh ke sini, dari sini ke sini gitu, dari sini cabangnya apa aja, ini apa aja, kemungkinan-kemungkinannya gitu-gitu. Gitu aja sih paling. Oke, link dari Pak tadi sudah muncul karena Akang harus rapat. Ada yang ditanyain terakhir sebelum Akang tutup? Kalau nggak ada ya sekian dari Akang buat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih Kang. Ya, sama-sama.